Setiap perjalanan punya cerita, dan kali ini langkah kami membawa kami jauh ke utara benua Afrika. Ya, tempat pertama ini Museum Firaun. Menuju sebuah kota yang menjadi saksi bisu peradaban kuno yang megah namun juga penuh dengan pelajaran. Kairo, Mesir. Dilihat Pak Prabowo tuh. Mana? Oh iya. Jadi kita dari sini 11 jam perjalanan ke Kairo dulu, habis itu ke Amman, Yordan, baru kita besok aja ke Aqsa. Nah, ini menarik nih. Kita bisa udah pengalamannya kita cukup lama. Dari balik jendela pesawat, hati ini bergetar membayangkan akan bertemu langsung dengan sisa-sisa kejayaan Firaun yang selama ini hanya jadi cerita di buku dan juga kisah dalam Al-Quran. Subhanallah, perjalanan ini bukan sekedar wisata, tapi juga penelusuran akan jejak sejarah manusia dan bagaimana Allah menunjukkan kekuatannya melalui waktu dan peradaban. Setelah 11 jam kita berpendarat. Ini safar kita sudah ke Akhirnya kami mendarat di Kairo, kota yang tidak pernah tidur, penuh dengan hiruk pikuk, tapi juga menyimpan lapisan-lapisan sejarah yang dalam. Di balik modernitas dan juga keramaian, tersimpan keheningan masa lalu yang siap menyapa kita lewat artefak dan juga kisah-kisahnya. Ya, tempat pertama ini Museum Firaun. Ini tempatnya tuh, tapi kalau di belakang di sebelah situ tuh, belakang saya itu di basement sini nih, di bawah sini nih. Itu namanya Museum Firaunnya. Iya ya, jadi Firaun tuh pengen tobat aja nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Maksudnya malaikat lihat Allah tuh segitu ininya, kalau dia tobat pasti dimaafin. Nah ini jalannya kayak gini nih. Wah, lihat. Ya guys. Kami berdiri di tengah mumi-mumi dan juga peninggalan para raja Mesir. Iya, mereka yang dulu dipuja, dipertuhankan, memerintah dengan kekuatan mutlak, kini terbaring diam tak berdaya. Dalam peti kaca, salah satunya adalah Ramses II, yang diyakini banyak sejarawan sebagai sosok Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, dahulu ia menantang Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, tapi lihatlah hari ini, jasadnya diawetkan menjadi bukti nyata atas kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Allah berjanji akan menjadikan jasad Firaun sebagai pelajaran bagi manusia setelahnya, dan disinilah ia diabadikan bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai peringatan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Surat Yunus ayat 92. Tahu nggak kalau ternyata di balik banyak cerita ini menjawab berbagai pertanyaan. Katanya Firaun meninggalnya dasar laut. Kok ternyata jadi mumi? Berarti ceritanya salah dong. Nah, ini menarik. Tahukah teman-teman bahwa ada seorang dokter dan ilmuwan asal Perancis yang masuk Islam karena mumi Firaun? Namanya adalah Dr. Maurice Bucaille. Pada tahun 1970-an, ia ditunjuk oleh pemerintah Perancis untuk meneliti mumi Firaun yang ditemukan di Mesir, yang diyakini sebagai Ramses II, sosok Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa.
Namun saat melakukan penelitian, ia menemukan hal yang mengejutkan. Tubuh Firaun tersebut ternyata masih utuh, meskipun sudah berusia lebih dari 3.000 tahun. Dan kondisi kematiannya menunjukkan tanda-tanda tenggelam, bukan dimakamkan secara normal. Yang membuatnya lebih tercengang, ia menemukan dalam surat Yunus ayat 92 disebutkan bahwa Allah akan menyelamatkan jasad Firaun sebagai peringatan bagi umat manusia. Bagaimana mungkin kitab yang turun di abad ke-7 bisa menjelaskan sesuatu yang baru dibuktikan ribuan tahun kemudian? Rasa takjubnya terhadap akurasi ilmiah Al-Quran ini membawanya pada pencarian kebenaran, hingga ia akhirnya bermualaf. Ia pun menuliskan pengalamannya dan juga penemuannya dalam buku fenomenal, The Bible, The Quran, and Science, yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa kebenaran bisa datang lewat ilmu, dan iman bisa tumbuh dari rasa ingin tahu. Bicara mengenai Ramses II, satu sosok mumi yang paling terkenal, yang ketika akan meninggal diriwayatkan dia sempat akan mengucapkan kepercayaannya terhadap Allah. Namun di saat itu, malaikat menyesakkan tenggorokannya dengan pasir dan akhirnya dia tidak jadi dan juga tidak sempat bertobat. Mumi Firaun masih bisa dikenali ribuan tahun kemudian. Mumi Ramses II misalnya, begitu terawat hingga para peneliti bisa menganalisis kondisi fisiknya dan bahkan menerbangkan ke Perancis dengan paspor resmi pada tahun 1970-an untuk perawatan. Dan akhirnya membuat ilmuwan yang menelitinya memeluk agama Islam. Dan ternyata kenapa Firaun ditenggelamkan? Karena garam laut tersebutlah yang mengawetkannya. Ternyata kami menemukan patungnya menyilangkan tangannya seperti menolak akan kenyataan dia akan meninggal dalam keadaan kafir. Ini bukan hanya soal Firaun, di dalamnya tergambar perjalanan panjang bangsa Mesir dari zaman prasejarah hingga era Islam, mulai dari kehidupan sehari-hari rakyat Mesir kuno, sistem pertanian mereka, seni, budaya, hingga warisan intelektual yang menginspirasi peradaban dunia. Semuanya tersaji dengan rapi, didesain untuk membuat pengunjung bukan sekedar melihat, tapi ikut menyelami. Dan di balik semua itu, kita bisa merasakan bahwa setiap kejayaan manusia, sehebat apapun, akan kembali pada satu titik, yaitu kehendak Allah. Ini dia penampakan museumnya guys, kalau ke sini satu persatu kayaknya. Kita putar-putar lagi. Jadi untuk yang ke Kairo, sudah hampir ke sini, itu museum Firaun. Di sini bisa dilihat semua peninggalannya, termasuk Firaunnya sendiri. Lihat di belakang pandangan menarik. Ya. Biasanya kalau lagi kesini langsung ke tempat pengungsi Palestina. Kali ini kita ngelihat beberapa wisata yang recommended buat teman-teman semua. Oke guys, yuk kita jangan kemana lagi. Dan bentuknya pakai tote bag Hijrah Fest. Nah ini recommended bro. Bagus, kuat, murah meriah, dan stylish yang pasti. Ini buat laki perempuan masuk, tapi kayaknya buat laki juga maju sih. 3 kali ke Kairo baru kemari. Dan baru tahu ada spot ini ya. Ada sisi lain selain yang kita lihat dari kemarin ya. Jadi kita lihat ini posisinya ada di belakang museum Firaun. Makan di restoran Indonesia. Makan siangnya di sini. Ini dia. Setelah menyerap begitu banyak cerita dan pelajaran dari masa lalu, perut pun mulai bersuara
kami sempatkan mampir ke sebuah restoran Indonesia di Kairo. Rasanya seperti menemukan oase di tengah gurun. Makanan dengan cita rasa tanah air di negeri para Firaun. Ya, ke Mesir makan Indonesia kita? Iya. Salmon mantap. Indonesia. Ya, wah, tapi menunya banyak. Ya, ada ini. Ini telur, ini ikan. Telur, salmon, Ini kangkung. Ini apa nih? Ada kangkung. ikan crispy. Udah. Ada carbonara juga. Ini cumi. Cumi. Porsinya orang Mesir nih kayaknya gede-gede banget. Iya. Ini ada telur juga tuh. Udang. Sembarang makan bareng Buya. Ah, ini macam Mesir nih. Nah, ada Mesir. Bumbu Indonesia makannya di Mesir. Benar. Dilihatin Pak Prabowo deh. Mana? Di depan ada. Oh iya. Perjalanan pun berlanjut menuju ikon paling terkenal dari Mesir, yaitu Piramida Giza. Tapi itu kita bahas di kesempatan selanjutnya. Kita nih mau ke rooftop, ya. Makanya dekat-dekat di sini rooftopnya view-nya bagus. Oke, sekarang kita akan lihat dari lantai 5. Sore-sore gini, jam-jamnya menunggu sunset. Jamnya nunggu sunset di sini, dan view kita depan situ view-nya. Dan sunsetnya ada di sebelah sana. Mesir ini pemandangannya serba coklat. Di sini sering ada badai debu, gitu ya, guys. Badai juga, emang kan karena anginnya kencang terus jadi debunya namanya pasir-pasir semua jadi suka naik ke atas. Ini memang dia Babylon sekali badai debu yang kalau dicat berapa apapun catnya warnanya akan kembali coklat. Setiap tempat punya kisah dan Mesir adalah bukti bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang hikmah, tentang kebenaran yang ditegakkan oleh waktu. Kita menyaksikan sendiri bagaimana mereka yang pernah sombong kini menjadi pelajaran, dan bagaimana Allah menjaga sejarah agar manusia tidak lupa siapa dirinya. Perjalanan ini adalah pengingat bahwa sebesar apapun kekuasaan manusia, seindah apapun peradabannya, semua akan kembali kepadanya. Terima kasih sudah ikutan menyusuri jejak sejarah bersama kami dalam rihlah menuju Al-Aqsa. Sampai dijumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.